Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amoni yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah kisah bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Di Sikem, di satu lembah, Yosua mengumpulkan semua para pemimpin Israel waktu itu. Dan Yosua membriefing mereka. Kenapa Yosua membriefing para tua-tua Israel ini, para pemimpin-pemimpin Israel ini? Karena Yosua melihat kehidupan kerohanian bangsa Israel itu sudah mulai jenuh. Kehidupan kekristenan itu sudah mulai jenuh. Sepertinya mereka menjalankan ibadah mereka hanya sekedar rutinitas. Mereka melakukan segala kegiatan ibadah itu sepertinya sudah mati. Tidak ada lagi rasanya. Semuanya sekedar formalitas. Tidak ada lagi cinta yang membara kepada Tuhan. Tidak ada lagi kasih yang mula-mula yang membara untuk mengasihi Tuhan. Mereka ke gerejanya sekedar, mereka melayani hanya sekedar, mereka melakukan semuanya seperti sudah tidak lagi dengan kasih yang membara kepada Tuhan. Saudara, bukankah ini sering dialami oleh orang-orang percaya? Perjalanan kekristenan ini rasanya mulai jenuh. Rasanya mulai bosan. Rasanya kok begini-begini saja. Rasanya kok tidak ada perubahan. Kok tidak ada terobosan. Itulah yang dilihat Yosua di bangsa Israel itu. Kemudian Yosua kumpulkan para tua-tua di satu lembah Sikem. Lalu Yosua berbicara kepada mereka, menyampaikan isi hati Tuhan. Apa isi hati Tuhan yang disampaikan Yosua? Yosua bilang begini, para pemimpin Israel, kalian tahu nggak siapa Allah yang kalian sembah? Siapa Allah yang disembah oleh bangsa Israel? Itulah Allah yang membawa nenek moyangmu Abraham keluar dari Ur Kasdim. Itulah yang menuntun kita sampai hari ini ada di tanah Kanaan. Dia sudah melakukan mukjizat di depan matamu sendiri, kata Yosua. Kamu sudah melihat mukjizat demi mukjizat, tangan Tuhan menuntunmu. Tuhan itu nyata. Tuhan itu bukan bohong-bohongan. Tuhan itu satu-satunya Allah. Yosua bilang, nenek moyang kita tidak percaya kepada Tuhan yang kita sembah. Mereka menyembah kepada Allah lain. Dan penduduk Kanaan ini juga tidak percaya kepada Tuhan yang kita sembah. Mereka punya dewa sendiri. Tapi kita ini punya Allah yang berbeda dengan yang mereka punya. Tuhan kita adalah Tuhan satu-satunya yang hidup, pencipta langit dan bumi. Amin. Lalu Yosua bilang begini. Ayat yang ke-14. Oleh sebab itu, kata Yosua, takutlah akan Tuhan. Artinya Yosua bilang begini, takutlah kepada Tuhannya bangsa Israel, dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Yosua mengingatkan mereka, Tuhanmu dengan Tuhannya mereka beda. Kamu jangan sembarangan. Saudara, kita orang percaya,
Kita harus tahu kebenaran yang ada di Alkitab yang kita percaya. Satu-satunya Allah di bawah kolong langit ini, juru selamat hanya satu, itu Yesus. Kalau engkau tinggalkan Yesus, engkau meninggalkan kehidupan. Kalau engkau meninggalkan Yesus, engkau meninggalkan keselamatan. Pengampunan dosa hanya ada di dalam Yesus. Itulah yang ditegaskan kepada Yosua, kepada pemimpin bangsa Israel, supaya pemimpin bangsa Israel kasih tahu kepada semua bangsa Israel bahwa Tuhan yang kamu sembah ini beda. Tidak sama dengan Tuhan bangsa-bangsa lain. Tidak sama dengan Tuhan yang disembah oleh nenek moyangmu, dengan penduduk Kanaan. Beda, Tuhan kita beda. Kamu sudah melihat mujizatnya kan? Kata Yosua. Laut terbelah kan? Dilihat matamu gitu kan? Kata Yosua. Iya, kami lihat. Kamu lihat Yeriko dirobohkan temboknya yang begitu kokoh. Kamu lihat kan? Iya. Itulah Tuhan kita, bro, kata Yosua. Jadi kalau kamu mau memilih ikut Tuhan, jangan setengah-setengah, kata Yosua. Makanya dikatakan, oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkan Allah yang kepada nenek moyang. Jangan kompromi. Sembah Allah yang hebat, yang luar biasa itu, kata Yosua. Amin. Ayat yang ke-15, Yosua berkata begini, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, artinya Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami? Pilih. Kalau bagi kamu merasa tidak nyaman kamu jadi orang percaya, jadi orang Kristen, pilih sekarang, kamu mau tinggalkan Yesus atau mau ikut Yesus. Keren nggak? Yesus kan pernah bilang, barang siapa mau ikut aku, dia harus sangkal dirinya, pikul salibnya. Barang siapa yang tidak berani menyangkal dirinya, pikul salibnya, Yesus berkata apa? Jangan ikut aku. Yesus tegas ajarannya. Yesus tidak bilang, ayo ikut, nggak apa-apa. Walaupun kamu cuman nggak ngerti apa-apa, kamu nggak bertumbuh, walaupun kamu tetap pergi ke dukun, kamu pergi ke parang, ikut kamu jadi orang Kristen. Yesus tidak. Yesus tidak tertarik hanya sekedar jumlah yang banyak, tapi Yesus tertarik pada kualitas. Amin. Yesus tertarik dengan kualitas. Buat apa kamu di sini banyak, tapi kamu tidak ada kualitas? Yesus bilang, barang siapa ikut aku, dia harus menyangkal dirinya, pikul salibnya, ikut aku. Yang tidak mau menyangkal diriku, jangan ikut aku, pulang. Keren kan Yesus kita? Walaupun gereja hari-hari ini, ayo, sini. Bertahun-tahun di gereja nggak berubah. Kita nggak mungkin usir orang dari gereja. Betul tidak? Tugas gereja adalah melayani semua orang. Tetapi bagaimana dengan kehidupan kekristenan kita? Berubah atau tidak? Bertumbuh atau tidak? Nanti finalnya adalah di masa penghakiman. Lalang dan gandum akan dipisahkan. Amin. Boleh saja dia di gereja setia luar biasa, tapi tidak bertumbuh. Boleh saja dia Kristen sampai masa akhir hidupnya, tapi tidak ada buahnya. Nanti di sana adalah masa pengambilan. Apa artinya kita Kristen sampai akhir hidup kita, tapi kita masuk neraka? Saudara mau? Tidak. Pasti kita tentunya tidak mau, saudara. Yang kita kejar bukan agamanya, tapi yang kita kejar adalah kebenarannya. Haleluya. Bukan surga yang dikejar. Salah. Surga itu nggak perlu dikejar. Surga itu adalah hadiah. Amin. Amin. Barang siapa percaya kepada Yesus selamat toh? Surga pasti. Surga nggak perlu dikejar. Surga itu hadiah bagi orang yang percaya. Jadi kalau orang fokusnya surga, enggak. Yesus ingin kita jangan cepat-cepat masuk surga. Yesus ingin kita di sini. Supaya apa? Supaya engkau membawa kerajaanku di muka bumi. Doanya Tuhan adalah, Yesus berdoa, datanglah kerajaanmu di mana? Di bumi seperti di surga. Tuhan ingin kita hidup di dunia ini supaya apa? Supaya kita membawa surga, supaya kita membawa kerajaan surga, membawa pengaruhnya surga di sini, saudara. Amin. Amin. Kalau kita mati semua langsung masuk surga,
apa dampaknya lagi di dunia ini? Di surga tidak ada orang yang butuh diinjili. Amin. Di surga tidak ada orang sakit untuk kita doakan, tidak ada. Di sana semua sudah sempurna. Tapi di sini butuh orang yang lemah dikuatkan, yang terhilang dituntun kepada kebenaran, yang sakit disembuhkan. Itu sebabnya Tuhan taruh di muka bumi ini. Amin. Paulus berkata begini, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Paulus berkata begini, kalau Tuhan kasih pilihan kepada saya, kata Paulus, mati sekarang atau hidup? Paulus bilang begini, kalau aku mati sekarang, aku sudah pasti masuk surga. Mati bagiku untung, tapi aku lebih memilih aku hidup di sini supaya aku hidup berbuah. Amin. Paulus, masalah surga udah pasti bagi dia, bukan mudah-mudahan, pasti. Tetapi aku, kata Paulus, kalau bisa jangan dulu sekarang masuk surga. Kenapa? Karena di dunia ini masih butuh aku. Dunia ini masih butuh saya untuk berita Injil diberitakan, mukjizat dinyatakan, Yesus dinyatakan. Amin, saudara-saudara. Nah, itulah gunanya kita ada di muka bumi. Haleluya. Kemudian Yosua berkata begini, kamu pilih, kamu mau menyembah Allahnya nenek moyangmu atau kamu menyembah Allahnya orang Kanaan ini? Tetapi Yosua berkata, tetapi aku dan seisi rumah kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua berkata, tidak peduli kamu mau pilih kemana, tapi keputusanku aku tetap menyembah Allah yang hidup. Amin. Keputusanku aku tetap beribadah kepada Dia. Sekalipun saudara-saudaraku pergi meninggalkan Yesus yang aku sembah, aku tidak peduli, aku tetap pilih menyembah Allah yang hidup. Amin. Aku tetap beribadah kepada Dia. Yosua. Amin. Saudara mau berkata seperti Yosua? Aku dan keluarga aku memilih tetap beribadah kepada Allah. Amin. Haleluya. Kemudian lalu bangsa Israel menjawab Yosua begini, Yosua, kami tetap akan menyembah Allah kami yang sudah menolong kami, yang sudah melakukan mukjizat tanda-tanda ajaib. Kami berjanji, kami mulai hari ini akan terus menyembah Allah bangsa Israel. Lalu Yosua bilang apa, saudara-saudara? Yosua 24 ayat 19. Inilah bunyi firman Tuhan. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosa. Kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu, setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu. Amin. Ayat 19 Yosua berkata begini ketika bangsa Israel untuk memutuskan mau ikut Tuhan. Yosua bilang begini, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan sebab Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu, Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosa. Yosua bilang begini, kalau kamu memutuskan mau ikut Tuhan sungguh-sungguh hari ini, itu bagus, tapi kamu harus tahu tidak gampang untuk ikut Tuhan. Tidak sanggup kamu, kata Paulus. Kamu tidak sanggup, berat ikut Tuhan itu. Kenapa? Yosua bilang begini, alasannya begini, kalau kamu hari ini memutuskan ikut Tuhan, di tengah jalan kamu berbalik menyembah Allah lain, kamu dihabisin sama Tuhan. Tidak ada pengampunan bagimu, kamu susah, hancur hidupmu dibuat sama Tuhan, kata Yosua. Jadi Yosua mengingatkan mereka, kalau keputusanmu hari ini mau tetap beribadah kepada Dia, keputusanmu kamu harus hidupi sampai akhir hidupmu. Jangan di tengah jalan nanti ketika ada masalah, kemudian kamu mau berbalik meninggalkan Tuhan, habis kamu sama Tuhan, kata Yosua. Artinya saudara-saudara, memilih ikut Tuhan Yesus itu bukan tanpa perjuangan. Amin. Bukan tanpa perjuangan. Dan Yosua bilang, kalau kamu sempat tinggalkan Tuhanmu,
Ingat, tidak akan ada pengampunan bagimu. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Tidak ada pengampunan. Menghujat Roh Kudus artinya dia berbalik meninggalkan Dia. Tidak ada pengampunan. Anak-anak muda, dengar. Jangan pertaruhkan calon pasangan hidupmu atau pacarmu. Jangan lebih memilih pasanganmu, pacarmu yang beda keyakinan. Kamu mengorbankan keyakinanmu demi dia. Menikah sesama seiman pun tidak selalu mudah, apalagi beda iman. Haleluya. Kalau kita mau jadi orang Kristen, jadilah orang Kristen yang sungguh-sungguh, saudara. Amin. Amin. Jangan setengah-setengah. Ke gereja tapi masih pergi ke dukun. Itu setengah-setengah apa enggak? Setengah-setengah. Ke gereja tapi masih pergi ke paranormal. Percaya kepada Tuhan tapi masih percaya kepada Gunung Kawi. Tuhannya Gunung Kawi atau gelap dan terang tidak bisa bersatu. Amin. Iblis sama Tuhan tidak bisa kompromi. Kalau dukunnya dukun, kalau iblis ya iblis, kalau Tuhannya Tuhan. Di gereja dia melayani, pemimpin, tapi di rumah dia menerima pasien. Karena dia dukun. Saudara percayalah, orang seperti itu tidak akan masuk surga. Tidak masuk surga. Lebih baik kita sekarang sungguh-sungguh sama Tuhan daripada kita Kristen tapi kita setengah-setengah, nanti masuk neraka. Orang yang melakukan mujizat saja ditolak sama Tuhan. Amin. Matius 7. Nanti di akhir zaman orang akan datang dari segala penjuru. Dia bilang, Tuhan, aku sudah melakukan mujizat, aku sudah bernubuat. Tapi Tuhan bilang, Enya, aku tidak mengenal engkau, kamu pembuat kejahatan. Apalagi kita yang belum melakukan mujizat. Saudara, pilihlah hari ini, kata Yesus, mau ikut Tuhan yang sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah. Sebab Tuhan yang kamu sembah berbeda dengan Tuhan yang ada di sekitar kita ini. Kita tampil beda, Tuhan kita tampil beda. Kita berbahagia, saudara-saudara. Amin. Kita berbahagia punya Tuhan yang hidup. Itu sebabnya jangan tinggalkan. Jangan sampai kau tinggalkan Tuhan Yesus. Apapun masalahnya, apapun taruhannya, jangan sampai tinggalkan Yesus. Pak Menus sampai akhir hidupnya, dia tetap memilih Yesus. Amin. Teladan bagi kita semua. Amin. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita datang.